Pada dua episode sebelumnya, tamu kita adalah narasumber dari lokal wilayah Provinsi Riau. Nah, kali ini luar biasa, kita kedatangan tamu istimewa. Untuk sensus pertanian itu saat ini sampai di mana, Pak? Sebenarnya urgensitas dari pengolahan untuk kualitas data itu seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka jendelamu, sejuk ditonton dan perlu. Sudah lama gak minum jamu? Cakap. Minum jamu jangan dicampur mentega. Apa? Hari ini kita bertemu pada podcast Bebas Riau yang ketiga. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini melanjutkan topik yang menarik pada kegiatan BPS tahun 2023, yaitu sensus pertanian, sebuah kegiatan yang selalu menarik untuk kita bahas. Pada dua episode sebelumnya, tamu kita adalah narasumber dari lokal wilayah Provinsi Riau. Nah, kali ini luar biasa, kita kedatangan tamu istimewa dari Pak Direktur Statistik Industri. Selamat datang, Bapak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kenal. Siap. Saya perkenalkan, dia adalah Bapak Dodi Herlando, Direktur Statistik Industri di BPS Republik Indonesia. Untuk lebih akrab, mohon izin saya panggil Pak Dodi ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ini pertama untuk update status dulu, Pak, tentang sensus pertanian. Update statusnya untuk sensus pertanian itu saat ini sampai di mana, Pak? Ya, terima kasih Pak Joko dan teman-teman semua pemirsa. Hari ini kan di bulan September kita sebenarnya dalam progres sensus pertanian itu di tahap pengolahan, ya, finishing pengolahan data sensus pertanian. Tetapi data pengolahan ini data yang sebenarnya strategis karena mereview data pengumpulan data dan juga mengantisipasi kira-kira hasil analisis sementaranya sudah mengarah kemana. Nah, dengan pengolahan ini kita berharap nanti data yang berkualitas statistik pertanian bisa bermanfaat untuk data pembangunan Indonesia. Jadi proses pengolahan dilakukan di mana, Pak? Ini apakah di tiap provinsi atau? Iya, saat ini semua teman-teman BPS seluruh Nusantara sedang konsentrasi penuh untuk pengolahan, baik di kabupaten, di provinsi maupun di Jakarta. Semua saling terintegrasi karena kita sudah memanfaatkan teknologi, karena sistem checking kualitas itu kita kalau KEPI menggunakan sandboxing, jadi ada semacam simulasi untuk melihat kewajaran data. Dan kalau untuk yang KEPI kita dengan data query builder itu kita bisa mendeteksi kira-kira mana outlier, mana yang anomali, mana yang benar-benar kita perlu belum cek ke lapangan. Jadi saya pikir kemajuan teknologi sudah diadopsi sangat banyak di sensus pertanian ini. Mudah-mudahan hasilnya maksimal. Saya pernah baca, Pak, dalam sebuah konsep definisi, ya, statistik itu kalau diartikan ilmu kan dari mulai mengumpulkan, mulai mengolah, ya. Sebenarnya urgensitas dari pengolahan untuk kualitas data itu seperti apa, Pak? Ya, karena kan data kan berbicara banyak, ya. Jadi kalau pengolahan itu sebenarnya filter yang kesekian, ya, karena filter pertama ya tentu di tahap pengumpulan data, ya, bahkan bisa juga dipermasalahkan dari persiapan karena antisipasi persiapan akan konsekuensinya pengumpulan datanya efektif atau tidak. Tetapi dari pengolahan ini kita semakin meneguhkan apa tujuan awal daripada sensus pertanian, ya, kemudian supaya hasilnya sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jadi sebenarnya di sensus pertanian itu setidaknya ada 3, ya. Jadi data statistik pertanian, struktur data statistik pertanian di wilayah terkecil,
mudah-mudahan itu bisa kita produksi. Kemudian yang kedua, kita memotret statistik pertanian terkini saat ini, dan tentunya manfaat ke depan akan ada survei-survei pertanian lanjutan. Kita perlu kerangka sampul. Tetapi di balik itu semua tentu ada yang tematik ya, karena pemerintah mengharapkan untuk manajemen distribusi pupuk, memotret petani milenial, dan juga untuk kalau internasional itu kita berpartisipasi dalam BCA itu kita bagaimana untuk data-data pertanian dengan persoalan SDGs ya, karena krisis pangan dan energi itu juga menjadi concern dari semua negara. Banyak hal yang bisa kita gali, tetapi sebenarnya kalau dilihat potret Indonesia, sebenarnya statistik pertanian ini mempunyai dua sisi gitu. Di satu sisi secara ekonomi itu kesempatan ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pendidikan yang terbatas, dengan alam yang potensinya masih luas, kita bisa memanfaatkan produksi pertanian. Tetapi di sisi yang lain, transformasi ekonomi menjadi transformasi sosial, ini juga persoalan karena ada persoalan penduduk miskin di desa. Nah ini juga bagaimana data pertanian ini bisa menjadi formulasi kebijakan supaya nantinya tidak hanya mendorong ya transformasi ekonomi, tetapi juga transformasi sosial, pengangguran, ya SDM, usia produktif dan sebagainya. Jadi karena strategisnya tadi Pak, data pertanian ini, sehingga sensus pertanian ini kan tentu diharapkan oleh banyak pihak. Jadi kira-kira ini bisa dinikmati atau digunakan oleh pemerintah kapan nih Pak hasil dari sensus pertanian ini? Ya, kalau schedule kita tetap sampai saat ini optimis pada 4 Desember nanti itu angka sementara data lengkapnya nanti di tahun 2024. Nah, angka sementara itu kita berharap selain data nasional juga lokalitasnya juga muncul. Jadi masing-masing provinsi, kabupaten itu ada mengungkap ya bagaimana sisi baik daripada manfaat statistik pertanian itu tidak hanya di nasional tapi juga lokal. Seperti Riau ini kan ternyata kemarin kita juga keliling ya verifikasi, itu sawitnya di mana-mana. Raja sawit ternyata ya Riau ini termasuk 5 besar ya untuk sawitnya. Gitu. Siap Pak. Ya. Jadi angka sementara bisa kita peroleh di tahun ini Pak ya, bisa tersaji oleh BPS di tahun ini, sedangkan lengkapnya tahun depan gitu Pak. Doakan ya. Iya, semoga ya. Terus harapannya juga sampai tingkat daerah Pak ya. Iya. Bisa masyarakat bisa dapat hasil. Iya. Ini kita juga berharap dengan komunikasi ini teman-teman yang data konsumen data, kalangan akademisi, perguruan tinggi, pemerintah, dinas terkait ini bersiap-siap juga. Jadi kalau data BPS-nya sudah ready, tindak lanjut insight atau kebijakannya bisa cepat direspon karena data ini sangat relevan, dibutuhkan masyarakat ya. Banyak hal yang bisa kita gali lebih jauh untuk perencanaan. Jadi tahun ini ya dari sensus pertanian bisa diperoleh angka sementara. Ini informasi yang penting yang bisa digunakan oleh beberapa pengambil kebijakan di tahun 2023. Sedangkan informasi lengkapnya di tahun 2024 mungkin gitu ya Pak ya. Nah kalau untuk Riau sendiri Pak, kemarin Bapak sudah berkunjung gitu ya. Tadi sudah sempat disinggung tentang sawit itu ya. Gimana Pak? Mungkin Bapak pernah juga ke wilayah lain ya, dengan perkembangan situasi di lapangan sawit itu, apa komennya dengan pertanian di Riau gitu? Ya, sensus pertanian itu concernnya kan kalau dibilang menurut subsektor kan ada tanaman pangan,
tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya. Jadi bisa disingkat sebenarnya agromaritim lah gitu ya, termasuk jasa ya, jasa pertanian. Nah ternyata potensi pertanian di Riau ini banyak sawit. Nah ini concern Indonesia ke tahap selanjutnya itu kan reindustrialisasi. Jadi bukan industri tapi industrialisasi. Jadi keterlibatan stakeholder masyarakat banyak supaya bagaimana kegiatan ekonomi produktif ini menjadi multiplier efeknya seluas mungkin. Nah, jadi sawit ini sebenarnya dari pohon bisnisnya bisa banyak ya. Mohon izin Pak, tadi reindustrialisasi. Jadi bukan hanya kegiatan industri tapi melibatkan banyak. Nah, ini sawit ini sebenarnya secara by teori pohon bisnisnya bisa menciptakan banyak. Ya, kalau dulu pramuka fungsi kelapa kan banyak, apalagi kelapa sawit ya, karena bisa tuh sabun, kosmetik, obat-obatan segala macam, biofuel juga dari sawit. Nah ini tantangannya biasanya selain pertanian perkebunan TBS itu biasanya strategi pengusaha itu sampai CPO, sampai pabrik CPO. Nah ini tantangannya setelah pabrik CPO itu apalagi gitu. Dan juga dia ini sektor yang penghela ya. Nanti habis industri sawit kan daya belinya bisa perdagangan, transportasi dan sebagainya. Nah ini banyak ya. Jadi dari sawit ini sebenarnya kita bisa melihat potensi ya, potensi produksi, potensi pemasaran, potensi investasi, potensi rangkaian dan lainnya, tenaga kerja, banyak sekali deh. Jadi sebenarnya cuman harus dipikirkan di dalam sawit ini, dalam strukturnya kan ada pengusaha, perusahaan, ada plasma, ada yang petani lepas lah ya, pengorangan. Nah ini yang kita potret nanti dengan data BPS itu ada UTP, UTR, UPB. Nah, nanti komposisinya bagaimana gitu. Dari SD bisa tahu tiga. Iya itu bisa kita zooming lebih jauh, lebih detail. Nah pola hubungannya yang bagaimana yang ideal itu juga harus dipikirkan. Karena sawit itu tidak hanya dalam sisi produksi pangan, tapi juga bisa sisi energi. Nah, bahkan ini bisa juga daya tawar ini untuk ke negara lain ya. Karena kita dengan Malaysia dominasinya paling besar gitu ya di dunia gitu ya. Ya kayaknya sepertinya Rio cocok ya Pak ya, sawit ya Pak ya. Ya habis minyak terbitlah sawit sebetulnya. Kan ada yang bilang Rio itu kenapa cuacanya panas karena di bawah minyak, di atas minyak. Tapi menarik ini. Mungkin karena dominasi sawit ini bisa jadi nanti ada PDRB-nya hitung dua ya Pak ya. Betul. Tanpa sawit dan dengan sawit ya gitu. Ya. Biasa. Mungkin peran ekonomi, peran pertanian sawit ini dalam perekonomian Riau mungkin juga menarik untuk ditelah. Pak, karena selain diproduksi di sektor pertanian, ternyata di industri itu juga bermunculan ya Pak ya, walaupun mungkin masih di CPO gitu ya, buat sampai nada. Sebenarnya ekstensinya banyak sekali, mudah-mudahan itu sudah dipikirkan ya untuk next step-nya gimana. Sekarang ada B30 kan ya, untuk dari B20 sudah B30 ya. Tapi ini Pak, mohon izin, saya pernah membaca bahwa sebenarnya di luar pun sawit ini juga boleh dikembangkan. Misalnya karena di Afrika, di negara-negara sawit. Nah, dengan mereka juga melakukan penanaman itu kira-kira kita masih perspektifkan untuk menanam sawit itu Pak ya. Ya itulah yang sebenarnya ekonomi itu kan dinamis ya. Dia selalu ada dinamika, kemudian terjadi shock,
kemudian ada keseimbangan baru, ada dinamika lagi dan sebagainya. Nah itu jadi sebenarnya kita kan nggak usah khawatir, kita di step yang harusnya lebih advance gitu. Bagaimana pemanfaatan sawit dalam konsep hilirisasinya gitu. Nah ini yang sebenarnya kita kalau sudah maju, saya kira apalagi potensi dalam negeri kita kan potensi pasar dalam negeri kita tinggi. Jadi sebenarnya kita bisa di tahap hilirisasi itu. Mereka mungkin baru di tahap hulu gitu ya. Isu hilirisasi ini cukup mengungkap ini. Kembali ke sensus pertanian tadi Pak. Jadi kalau ada statusnya saat ini pengolahan, kemudian diharapkan di akhir tahun kita bisa hari ini siapa ya angka sementara, tahun depan kita bisa secara lengkap itu. Kemudian sebetulnya di proses pengolahan sendiri Pak, proses pengolahan sendiri itu memang apakah ada strategi khusus di BPS untuk menjamin kualitasnya itu Pak, selain dari peningkatan penggunaan teknologi dari Pak? Ya, ada yang unik ya kegiatan BPS ini, surveinya cukup banyak. Jadi keluar masuk wilayah itu bisa berkali-kali. Jadi sebenarnya sementara sensus ini kan kegiatan yang sangat kolosal, masif ya. Jadi dengan data sensus pertanian ini BPS juga akan mengkomunikasikan informasi-informasi dari berbagai sumber termasuk survei-survei BPS yang terdahulu. Dan ini sebenarnya dengan pengolahan ini kita makin bisa memperhatikan, bahkan kemarin itu teman-teman BPS ini tingkat ketelitiannya sampai di SLS gitu. Nah itu jadi pemeriksaan pengolahan itu sampai di tingkat SLS. SLS itu satuan lingkungan terkecil ya, setingkat RT lah gitu atau. Nah di sini sebenarnya informasi yang sangat baik sekali gitu. Tapi ya dengan teknologi kerja besar itu kita bisa harapkan bisa kita cek dan dicek ya. Bahkan ada prosedur kalau kita ingin lebih meyakinkan lagi kita ground check. Karena dengan di dalam sensus pertanian kan ada Sherlock lah katakan itu lokasinya, ada identitas responden juga kita miliki. Kalau perlu kita masih dengan tahap yang berjenjang kita cek dengan responden. Jadi mudah-mudahan ini data sensus pertanian semakin baik dan relevan. Jadi peningkatan kualitas itu di semua di tahapan ya, kegiatan kita dorong ya. Data berkualitas dengan BPS. Ya. Jadi bukan hanya di pengumpulan, bahkan di pengolahan data. Nah ini juga selain tadi sisi internal kita memakai teknologi dan data-data yang ada, nanti dalam tahapan komunikasi keluar pun juga dari awal persiapan BPS sudah membangun awareness ya, baikin dengan beberapa stakeholder di dinas terkait, kemudian dinas terkait juga turut serta dalam pelaksanaan pendataan. Mereka terlibat? Iya, mereka juga datang, ada kalangan DPR, DPD dan sebagainya, kementerian gitu. Nah, mudah-mudahan nanti di diseminasi hasil akhir mereka juga dikonfirmasi di apa, kita minta masukannya dan sebagainya. Mudah-mudahan ini suatu strategi kolaborasi yang akan membantu ya bagaimana data pembangunannya semakin berkualitas. Terima kasih Pak. Jadi cukup jelas penjelasan tentang sensus pertanian pada tahap ini gitu ya. Kolaborasi pun ternyata sudah dari awal ya Pak ya, sampai nanti diseminasi akan dilakukan gitu ya. Mungkin itu Pak diskusi hangat kita pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi seperti secangkir kopi yang di depan saya ini, mungkin nikmatnya itu bukan hanya dari kualitas bijinya, tapi juga proses pengolahannya, mulai dari roastingnya, mulai dari penyajiannya gitu Pak ya. Jadi begitu juga data BPS. Data BPS bukan hanya di pengumpulan, tetapi bagaimana BPS mengawal data sensus pertanian ini tidak hanya di pengumpulan, tapi juga di proses pengolahan datanya, sehingga data yang disajikan nanti akan lebih berkualitas. Demikian untuk
pertemuan kali ini. Sudah lama nggak minum jamu? Cakep. Minum jamu badan menjadi sehat. Alhamdulillah. Kapan-kapan lagi kita ketemu dengan host yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.